Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Ramadhani. Saya Siti Sarah. Saya Inggi Maulani. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan suatu proyek game sederhana menggunakan aplikasi Unity dengan objek pesawat. Nah, ada 5 poin yang akan kami demonstrasikan. Yang pertama, membuat objek pesawat menjadi maju, lalu memperlambat jalannya pesawat. Kemudian, membuat pesawat dapat berayun jika kita klik tombol up and down, lalu memposisikan kamera menjadi di samping pesawat. Dan yang terakhir, kamera dapat mengikuti gerak pesawat. Oke, untuk selanjutnya, karena poin yang akan dijelaskan sudah dibahas, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan challenge-nya satu persatu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mendemokan 2 poin di mana si pesawatnya dapat bergerak maju dan juga mengatur kecepatan dari si pesawat. Oke, yang pertama kita buka ke script. Kita akan membuka codingan dari player controller, di mana player controller ini menuju pada player yaitu pesawat. Oke, kita sudah membuka si player controllernya. Untuk mengatur dari kecepatan si pesawat, kita menggunakan transform.translate. Nah, transform.translate ini yaitu untuk memindahkan objek ke arah depan. Vector 3.forward yaitu suatu vektor di dalam Unity yang merepresentasikan arah maju dari sumbu Z. Sumbu Z dalam koordinat suatu objek di ruang 3D. Nah, lalu dikali time delta time, yaitu agar si objek dapat bergerak secara konsisten, dan juga dikali speed atau kecepatan dari si objek per detiknya. Nah, kita kembali lagi. Sebelumnya kita save dulu project ini. Lalu kita kembali lagi ke Unity-nya. Kita akan coba mendemonstrasikan si pesawat agar dapat bergerak maju. Nah, ini si pesawat sudah dapat bergerak maju ya. Berarti poin 1 sudah terpenuhi. Nah, untuk poin yang kedua, kita akan membuat si pesawatnya itu kecepatannya mungkin normal dan sesuai keinginan kita. Jadi kita di sini akan mengatur kecepatan dari si pesawat. Kita akan membuka yang namanya file player ini, di mana player si pesawat ini. Lalu di sini di inspector, lalu scroll ke bawah, kita masukkan si script ini player controller ke inspector ini, add component. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Si scriptnya ada di sini, dan juga ini ada variable speed. Kenapa ada di sini? Karena tadi kita sudah membuat si variable speednya itu di dalam script player controller. Nah, di sini kita dapat mengatur kecepatan dari pesawatnya. Di sini kita menggunakan misalkan 20 ya. Lalu kita coba demonstrasikan kecepatan dari si pesawatnya. Oke, ini kecepatan dari pesawatnya dengan kecepatan 20 seperti ini ya. Ini kecepatan 20, maaf ya, ini nyenggol-nyenggol. Ya, ini kecepatan 20. Coba kita menggunakan kecepatan berapa ya? Contohnya kita gunakan 50 ya. Kita coba 50 ya, teman-teman. Nah, ini kecepatan 50 segini ya. Kecepatan 50. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk mengatur si pesawat dapat bergerak maju dan juga kecepatan dari si pesawat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang telah kami sebutkan tadi, yaitu objek dapat berayun menggunakan tombol up and down. Kita coba ya. Nah,
objeknya sudah dapat berayun menggunakan tombol up and down. Bagaimana caranya agar si objek dapat berayun? Kita masuk lagi ke script player controller. Nah, di sini terdapat 2 baris kode yang berfungsi untuk menggerakkan objek. Oke, di sini saya akan menjelaskan baris pertama, yaitu transform translate vektor 3.up kali time titik delta time kali speed kali vertical input. Kode tersebut digunakan untuk menggerakkan objek ke arah atas dan ke arah bawah berdasarkan input vertikal dari pengguna. Di dalam kurung terdapat vektor 3.up. Ini adalah vektor dalam Unity yang menunjukkan arah ke atas dalam koordinat lokal objek. Lalu dikalikan time titik delta time digunakan untuk membuat pergerakan menjadi independen dari frame rate sehingga pergerakan objek tetap konsisten. Dikali speed, ini adalah faktor kecepatan yang diberikan untuk pergerakan ke atas atau ke bawah. Lalu dikalikan vertical input. Nah, ini adalah nilai dari input yang diberikan oleh pengguna seperti nilai input keyboard atau joystick yang mengontrol pergerakan ke atas atau ke bawah. Nilai ini bisa berupa -1, yaitu bergerak ke bawah, 0 tidak bergerak, atau 1 bergerak ke atas. Jadi, baris ini mengubah posisi objek dalam arah sumbu Y, lokalnya naik atau turun berdasarkan input vertikal pengguna. Oke, selanjutnya baris kedua yaitu ada transform titik rotate. Kode ini mengatur rotasi objek terhadap sumbu kiri dan kanan berdasarkan input vertikal dari pengguna. Di dalam kurung terdapat vektor 3.left. Ini sama seperti vektor up. Perbedaannya adalah vektor left menunjukkan arah ke kiri dalam koordinat lokal objek. Sama dengan yang di atas, terdapat time delta time dan vertical input. Di sini speednya menggunakan rotation. Rotation speed ini adalah kecepatan rotasi yang diberikan. Jadi, baris ini mengatur rotasi objek sepanjang sumbu kiri dan kanan berdasarkan input vertikal yang diberikan. Oke, jadi 2 baris kode ini sama-sama mengatur pergerakan dan rotasi dari objek dan memungkinkan objek untuk bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke atas atau ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita pada tahap terakhir yaitu tentang pengaturan kamera. Nah, untuk mengatur kamera sendiri kita harus masuk ke script follow player dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang transform position. Jadi si transfer position ini dipakai untuk menempatkan kamera agar berada tepat di samping pesawat atau si player. Jadi si transform position ini mengatur posisi dari objek yang menggunakan script ini. Jadi agar bisa mengikuti posisi objek yang diikuti oleh plane atau pesawat, ditambah dengan offset. Secara efektif menempatkan objek yang menggunakan script ini pada posisi yang dihitung dengan menambahkan posisi objek plane atau si pesawat dengan nilai offset, sehingga objek kamera atau objek yang menggunakan script ini akan terus mengikuti objek pesawat dengan jarak dan sudut yang telah ditentukan dalam variabel atau offset. Ada private vector tree offset, yang mana variabel offset menyimpan posisi relatif antara objek yang diikuti, yaitu si pesawat,
dan posisi kamera atau objek yang menggunakan skrip ini. Dalam hal ini, si kamera atau objek akan berada pada 15 satuan sebelah kanan atau bisa dilambangkan dengan X, 4 satuan di atas bisa dilambangkan dengan Y, dan 5 satuan di depan objek yang bisa dilambangkan dengan simbol Z. Nah, ini bertujuan untuk memberikan jarak dan sudut pandang tertentu antara kamera dan objek yang diikuti. Untuk pengaturannya, kita bisa klik di bagian main kamera. Nah, untuk yang ini yaitu untuk penempatan si kamera yang memiliki panah, dan kita bisa mengaturnya untuk melihat bagaimana posisi atau jarak si pesawatnya. Kita bisa lihat di bagian kanan bawah. Jadi kita bisa mengatur jarak dekat jauhnya si kamera dengan si pesawat. Kemudian karena memang sudah pas untuk posisinya, kita akan coba jalankan si pesawat atau si playernya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini untuk hasilnya, kamera berada tepat pada samping pesawat, dan juga si kamera mengikuti alur pergerakan si pesawat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian demonstrasi mengenai poin-poin yang telah kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.